Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, senjata tak akan berhasil. Pernahkah saudara merasa diserang? Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, rohani, atau bahkan melalui perkataan orang. Hidup terkadang terasa seperti medan perang. Kritik, munduran, kebohongan, dan pertentangan datang dari segala arah. Namun, dalam kitab Yesaya ini, khususnya pasal 54 ayat 17, Allah berbicara langsung kepada umatnya yang berada di dalam ketakutan. Senjata apapun yang ditempa melawan mereka tidak akan berhasil, sebab mereka adalah milik Allah. Janji ini diberikan kepada Israel pada masa pemulihan. Dalam pasal-pasal sebelumnya Allah menyampaikan pengharapan atas umatnya yang merasa ditinggalkan, dikalahkan, dan rentan setelah pembuangan. Yesaya 54 penuh dengan kepastian. Seakan Allah berkata, kamu mungkin merasa lemah, tetapi aku tetap Allahmu. Masa depanmu aman, musuhmu tidak akan menang. Ayat ini adalah pernyataan bukan tentang kekuatan kita, melainkan tentang perlindungan dan pembenaran Allah atas umatnya. Hal-hal yang ditekankan dalam firman Tuhan ini yang pertama, senjata bisa dibuat, tetapi tak akan menang. Dikatakan senjata yang ditempa melawanmu tak akan menang. Allah tidak pernah berkata senjata tak akan dibuat, tetapi Dia berjanji senjata itu tak akan berhasil. Serangan mungkin datang, tetapi tak akan mengalahkan anak Allah yang berdiri di bawah naungannya. Musuh bisa saja menembakkan panah, tetapi Allah adalah perisaimu. Yang kedua, engkau telah menang atas tuduhan. Dikatakan engkau akan membantah setiap lidah yang menuduhmu. Terkadang serangan datang bukan melalui pedang, tetapi melalui kata-kata. Dusta, fitnah, kritik. Allah berjanji bahwa kebenaran akan menang, dan Dia sendiri akan membela namamu pada waktunya. Saudara tidak perlu melawan setiap tuduhan. Percayalah kepada Tuhan yang membenarkan saudara. Yang ketiga, inilah warisan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Dikatakan inilah warisan hamba-hamba Tuhan. Ini bukan berkat biasa, ini adalah hak asasi saudara sebagai anak Tuhan. Karena saudara adalah miliknya, saudara memiliki perlindungannya, pembelaannya, dan damai sejahteranya. Keamanan saudara bukan terletak pada kekuatan saudara sendiri, melainkan pada janji Allah kepada saudara. Bayangkan seorang pandai besi yang menempa pedang di atas landasan. Bilahnya tampak tajam dan mengancam, tetapi jika diayunkan ke dinding batu, pedang itu akan hancur. Itulah perlindungan yang dilakukan Tuhan bagi kita. Musuh mungkin membuat senjatanya, tetapi ketika mereka menyerang, perisai Tuhan akan menangkis dan membuat senjata itu gagal. Saudaraku, jangan kaget dengan serangan. Senjata akan dibentuk, dibuat, tetapi percayalah pada janji Tuhan bahwa senjata itu tidak akan menang. Jagalah hati saudara dari rasa takut,
Pertempuran itu nyata, tetapi begitu pula kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Berdoalah bagi mereka yang menentang saudara. Bahkan saat Tuhan membela saudara, cerminkanlah karakternya. Tetaplah teguh dalam identitasmu. Janji itu ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ingatlah, saudara dilindungi, diteguhkan, dan dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas janji bahwa tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan kami yang akan menang. Tetapi kami merasa diserang. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah pelindung dan pembela kami. Tolonglah kami untuk berdiri teguh, percaya pada waktu-Mu, dan mencerminkan kasih-Mu, bahkan di bawah tekanan apapun. Terima kasih karena kemenangan kami datang daripada-Mu, bukan dari diri kami sendiri, di dalam nama Yesus. Amin.